warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman pendengar setia dari Polka Podcast LK. Asik. Ini udah lama banget nih kita nih enggak podcast ya. Udah itu berapa bulan nih Bu? Kira-kira 1 semester mungkin. 1 semester ya? Ini kita udah vakum cukup lama ya. Mungkin pendengar setia kita ini udah mulai kangen ya, udah mulai apa? Pengen dengerin lagi nih podcast kita. Rindu kayaknya. Rindu banget. Iya. Jadi pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang keren-keren nih. Spesial. Kalau boleh tahu siapa nih, Bu? Ini mahasiswa aktif ya? Aktif. Aktif ya. Aktif. Kayaknya sih. Kayaknya aktif ya. Kita tanya sendiri lah sih. Boleh. Oke. Mungkin langsung diperkenalkan dirinya dia. Oke. Kenalin, aku Zaki dari kelas 1 D3 Elektronika B. Salam kenal semuanya. Oke, baik. Kenalin, nama aku Devani. Aku dari 1D3 Elektronika A dan salam kenal semuanya. Iya, oke. Selamat malam semuanya. Saya David Odi Indriantono dari kelas 1D4 Elektronika B. Salam kenal. Oke. Ini berarti maba-maba ya? Iya. Muka-mukanya masih ceria. Kayaknya masih Belum ngerasain yang namanya beratnya begadang. Ini begadang. Pusingnya tugas, dimarahin dosen ya. Ini kalau boleh tahu angkatan berapa sih Bung yang diundang kalian? Ini tuh spesial kayaknya, angkatan 22. Spesial angkatan dulu. Berarti baru tahun ini masuk nih. Iya, betul. Baru masih fresh-freshnya, masih Masih- seger. masih seger-seger. Masih seger-segernya nih. Oke. Mari Bu guys. Gimana nih? Bentar. Dari kabar-kabarnya gimana nih? Dari Mas Zaki dulu. Dari aku sendiri ya alhamdulillah baik sih. Oke, baik. Sekarang kesibukannya lagi ngapain aja? Kesibukan sehari-hari gak ada. Gak ada, Gak masih. Kalau angkatan 22 kayaknya masih belum banyak kegiatan juga sih kayaknya. Iya. Masih ya pulang kuliah, Kupu-kupu lah. Masih kupu-kupu, kuliah pulang. Masih flat lah gitu kan. Kalau buat Devina apa? Devani. Devani. Aku juga masih gak terlalu banyak kegiatan. Masih ya baik-baik aja, gak terlalu banyak kegiatan. Masih mungkin cuman beberapa kegiatan di luar kampus aja sih. Oke, kegiatan di luar kampus. Oke, siap. Kalau siapa? Odi. Iya. Odi gimana nih? Iya, alhamdulillah ya kabar saya baik. Untuk saat ini nggak tahu untuk kedepannya gimana. Saya nggak yakin. Iya. Untuk kesibukannya ada mungkin dari internal kampus maupun eksternal kampus, tapi nggak terlalu sepadat yang dibayangkan juga. Internal kampus berarti kalau angkatan 22 ini udah bisa ikut organisasi kampus atau gimana? Belum ya? Belum deh kayaknya. Kayaknya sih belum. Itu kalau boleh tahu apa yang kegiatan yang pernah diikuti selama di PENS? Kalau aku sendiri tuh sekarang baru-baru kemarin tuh KMPI itu Kak. KMPI. Terus kalau yang di luar kampus itu ada kayak kegiatan mengajar gitu. Oke, mengajar kayak jadi apa? Volunteer gitu. Iya, Oke, kayak jadi gitu, volunteer. Iya. Untuk saya sendiri juga untuk internal kampus sama KMPI. Juga. Iya. Untuk ada lagi internal kampus tapi lebih ke additional ya. Ini yaitu Mandarin course dari Sangam University. Oke. Iya. Keren-keren nih kalau dari tadi kayaknya kegiatannya keren-keren nih. Ini terakhir nih kayaknya lebih keren nih. Zaki. FKB juga. Enggak. Oke. Kebetulan saya emang nggak ada kegiatan apa-apa internal maupun eksternal ya. Mungkin masih belum, tapi untuk semester kedepannya saya ada sih rencana. Oke. Gimana nih Bung guys? Oke, kayaknya udah pada nggak sabar ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya. mungkin. Sabar banget sih. Kayaknya. Ini mau nanya gimana sih perasaan lu tuh kalau pas pertama kali masuk PENS? Perasaan yang entah itu senang, entah itu ada yang ngebatin, kesiksa, entah itu. Tapi nggak mungkin sih ya, karena kan PENS itu seru abis sih. Ya nggak sih? Bung Abel? Jadi ini sih ada tambahan juga sih sebenarnya PENS itu pilihan
memang keinginan kalian sendiri atau kayaknya terpaksa masuk ini aja deh atau gimana? Boleh dijawab dari siapa dulu deh, gantian. Boleh. Dari aku dulu. Boleh dari saya gitu. Boleh deh. Kalau dari aku sendiri, rasanya sih awal pertama lihat pengumuman, ya seneng-seneng sedih gitu. Senengnya dulu nih, senengnya dulu. Senengnya ya keterima di kampus negeri. Oke. Untuk sedihnya ya karena harus ngelepas kampus lama gitu. Nah, untuk yang lainnya sih ya fine-fine aja sih, praktikum gitu. Aman sih, seneng sih selama ini. Seneng ya berarti? Seneng banget. Gak terpaksa kan ya, kayaknya. Ini senyum seneng. Sebenarnya kayaknya kayak terpaksa banget gitu. Oh jadi sebelumnya apa? Di kampus mana kalau boleh tahu? Sebelumnya swasta aja. Oh, oke, swasta. Ya. Jadi tes lagi akhirnya masuk ke Ya seneng lah. asal negeri lah ya. Asal negeri. Oke, boleh lah. Sedihnya cuman kepisah sama teman lama Asal gitu negeri aja. boleh. Tapi bagus kok. Bagus kan? Bagus kampusnya. Sesuai ekspektasi ya? Sesuai. Sesuai ya? Bagus lah. Nomor 1 di Nomor 1. Indonesia loh. Wes, Politeknik nomor 1. Gila ya. Keren. Oke, siapa nih yang mau ini? Boleh urut ya. Boleh. Oke. Kalau aku sendiri sih ya senang sih karena masuk di Politeknik gimana sih nomor 1 di Indonesia gitu, siapa yang gak senang gitu. Cuman ya pertama kali masuk itu ada perasaan yang gimana ya, agak ketimpangan sedikit kan aku dari SMA gitu kan. Jadi kaget sama materi perkuliahannya juga, praktikumnya juga kan banyak banget. Iya. Tuh, cuman ya banyak senengnya sih, ketemu banyak orang-orang hebat juga di sini. Keren-keren, asli keren-keren. Banyak pengalaman barunya tuh banyak banget asli. Kayak nggak terduga, kayak di luar ekspektasiku waktu aku jadi anak kuliah gitu. Keren berarti ya. Berarti apa yang diekspektasikan terrealisasi. Iya, terrealisasi. Keren. Ini kok dari tadi kata-katanya bagus-bagus semua ya. Jadi ya sesuai gini. Ini dari kalau kita dari pertama masuk kayaknya nggak segini bagusnya nih. Ekspektasi kita kayaknya terlalu cukup. Oke, boleh. Ya semoga ini jadi generasi fans yang bisa lebih maju. Amin. Semoga. Oke, yang terakhir gimana? Ya oke. Pertama kali masuk PENS ya. Senang dan bersyukur sih karena saya sendiri backgroundnya dari SMK ya, yang biasa dinilai sama general itu kalau SMK itu lolos dalam seleksi nilai itu relatif kecil untuk presentasinya. Tapi alhamdulillah saya bisa lolos dan jadi bagian dari kampus ini, dan saya bisa melanjutkan pendidikan saya ke jenjang perguruan tinggi. Itu yang bikin saya senang. Untuk mungkin ekspektasi kampusnya gimana atau gimana, saya kurang peduli sih masalah itu, karena saya bisa berkuliah saja sudah senang untuk saat ini. Tinggal melakukan yang terbaik aja untuk kedepannya gimana. Keren. Siap. Kayaknya dari tadi ini dari sumber 3 ini bagus-bagus semua ya kayaknya. Kesan-kesan itu kayaknya ini banget ya, apa? Kayaknya gak ada yang minus gitu. Gak ada yang miss banget ya. Kayaknya plus semua gitu. Iya. Kayaknya kan tadi kan pertanyaannya kesan masuk pensi ya. Terus ada pertanyaan lagi. Kenapa LK? Kenapa kok ke jurusan LK? Kan banyak nih jurusan defense nih yang baru-baru juga keren-keren. Kenapa kok elektronika? Dari Zodian. Oke. Kenapa saya milih jurusan teknik elektronika ya? Untuk kenapa saya milih ini, karena dari awal saya magang itu sendiri, karena saya magang di Surabaya sini, di Gubeng tepatnya. Saat itu saya memperbaiki kayak motherboard dan sebagainya gitu. Dari situ saya tertarik gimana sih elektronika itu secara lebih dalamnya gitu. Oleh karena itu saya memutuskan untuk memilih prodi elektronika. Padahal dari background saya SMK itu adalah TKJ kan, teknik komputer jaringan, yang dimana yang selaras dengan jurusan saya itu telekomunikasi sama informatika. Tapi saya merasa pengen belajar hal yang baru lagi. Itu. Keren. Pengen belajar hal yang baru lagi karena pernah berkecimpung di dunia elektronika, jadi lebih penasaran gitu. Jadi pengen masuk. Iya. Mencoba hal baru. Mencoba hal baru. Berarti basicnya dari SMP.
Iya, SMK mana kalau boleh? Kediri. Oke, berarti asalnya dari Kediri nih? Iya, benar. Oke, buat teman-teman yang dari Kediri nih ya, ada temannya yang Saya kayak dulu buat orang rumah. Iya, halo. Kalau mau kumpul bisa lah. Ini bakal ditayangin di Global TV ya, Bu? Di Trans TV. Trans TV. Oh, Bareng sama Gibran Alewin. Bukan Kompas. Kan enggak, kita Trans TV. Setelahnya Kipran Alewin. Oke. Agak serem dah. Oke lanjut. Oh, kalau aku sendiri sih, kenapa milih LK? Karena tertantang aja sih. Kayak aku melihatnya tuh, karena aku walaupun dari SMA gitu kan ya, tapi aku udah tertarik di bidang itu kan, apa penelitian gitu. Nah, tapi berhubung SMA aku tuh dulu tuh nggak dukung, jadi kayak ikut lomba-lomba kayak KTI dan semacamnya tuh nggak ada dukungan gitu sama sekali. Dan aku sukanya tuh berkaitan sama teknologi gitu. Terus akhirnya ya nggak tahu kenapa coba aja sih kayak tertantang gitu buat masuk ambil jurusan elektronika karena gini juga aku pikirnya tuh pasti kan ceweknya dikit, otomatis kalau cewek dikit gampang dikenalinnya gitu kan. Oke. Ya gampang dikenalinnya, jadi buat aktif itu juga bisa lebih mudah gitu. Jadi ya akhirnya aku memutuskan untuk milih LK dan ternyata masuk gitu. Berarti dia pintar mencari peluang ya? Jadi anggapannya nih, oh saingannya kalau cewek di sini dikit nih. Iya. Kayaknya dia, aku bisa lebih menonjol di sini. Akhirnya masuk aja nih. Tapi gak apa-apa. Ya bener sih tapi. Strategi bener, strategi. Jadi ngapain kita masuk ke jurusan yang peluangnya lebih Iya. kecil ya? Kalau ada yang lebih besar dan lebih menguntungkan. Iya. Iya. Ini strategis banget nih kalau cewek-cewek melakukan yang strategis banget ya. Keren kan? Oke. Oke lanjut. Aku yang terakhir ya. Iya boleh. Kalau dari aku sendiri kenapa milih LK itu karena sebenarnya saran dari kakak tingkat di sini yang aku kenal, dikenalin sama temanku juga, katanya bilang kalau di PENS itu jurusan elektronika itu jurusan yang terbaik gitu. Oh iya jelas. Nah, Apa sih? Nah, jadi kayak sebelumnya kan aku informatika, tapi kok dapat omongan LK itu terbaik, padahal masnya juga informatika, gitu. Jadi kayak aku cobain, aku searching gitu, dan emang bener ternyata kampus PENS ini memang terbaiknya itu elektronika. Jadi ya udahlah, nggak usah pikir panjang, langsung ambil aja elektronika. Itu sih kalau dari aku sih rasanya. Kenapa ambil elektronika? Oke. Berarti masuknya udah di spill duluan ya? Iya. Kan terbaik ya. Tapi emang terbaik kan? Emang terbaik. Ya namanya aja Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Bukan teknik informatika. Bukan Teknik elektronika. Otomatis yang bagus ya elektronikanya. Oh, iya. Bukan Politeknik Elektronika Industri. Ya. Bukan ya? Jadi cuma elektronika aja. Elektronika aja. Ya, ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Boleh. Kesannya itu apa sih? Satu semester di LK Ah, itu dapat entah itu dapat pembelajaran apa, dapat keluh kesah apa, gimana tuh? Ya satu semester cukup lah ya untuk ngungkapin dapat Cukup sih. Mungkin kalau nggak mengerucut apa selama 1 semester di PENS deh udah dapat apa aja atau kayaknya di PEN sih terlalu kurang sih. Kurang banyak kegiatan ya. Lebih banyak kan tuh di LK kan dari kemarin-kemarin yang kita lihat. Tapi sebenarnya kalau di PENS kalian juga ngelewatin LKMN Iya. dan sebagainya. Iya. Jadi agak general juga boleh sih. Bebas deh. Ya kesannya di PENS sama di LK selama 1 semester lah dua-duanya deh kalau gue. silakan. Iya, mulai dari sini. Nah, dari aku ya. Boleh. Kenapa harus aku? Oke. Kalau kesan selama di PENS selama 1 semester, kesannya sih banyak ya, kayak seneng dapet relasi baru, kayak relasi dari kating-kating gitu, kayak seneng aja, kayak bisa ngobrol sama teman-teman baru, dapet dari elektronika maupun luar elektronika melalui kegiatan-kegiatan kayak LKMM, terus kegiatan mading yang kemarin yang kemarin kita lakuin satu angkatan gitu, dan kita dapat juara 3 elektronika nih bos. Nah itu kayak dapat pengalaman gitu sih, kayak ya kesannya sih banyak, tapi mungkin nggak bisa diungkapin dengan kata-kata, tapi itu yang hanya bisa aku rasain, karena
di elektronika maupun di pens terutama itu kalian pasti dapat banyak manfaatnya gitu. Dan ya kayak bisa belajar osiloskop, yang awalnya apa sih osiloskop itu, kayak oh ternyata osiloskop tuh gini dan cara kerjanya gini, kayak ya udah sih kayak bisa dan praktekin dan ya have fun, senyum gitu. Oke, keren pesan-pesannya ya. Berarti ini untuk ada nggak sih kayak misal masalah-masalah yang dihadapi itu? Oh ada Kayak kesan-kesan gitu. Iya bener, kalau masalah jelas ada. Apa tuh masalahnya? Ada banyak, kayak misal mungkin dari beberapa dosen ya. Oh iya. Mungkin dari beberapa dosen kayak gimana ya? Duh, gak enak ngomongnya nih mas. Oh, nggak apa-apa. Ya, nggak usah disebutin dosen. Oh ya, jadi kayak ada nih satu dosen kayak yang tahu-tahu aja ya kan. Dia ngajar, tapi kita semua belum paham. Ketika kita disuruh bertanya, kita bertanya, tapi kayak kita direndahkan. Ada. Dan kalau menurutku sih itu ya masalah, tapi kalau buat aku sendiri, aku buat itu hal positif. Karena misal kalau dosen itu ngomong hal yang seperti itu ke kita, ketika kita bertanya, kita bisa jadi lebih baik sih, kayak oh berarti sebenarnya dosen ini mungkin mikirnya ya kita harus dengerin dari awal lagi gitu. Dan ya gitu aja sih, kayak mungkin ada lagi ngasih nilai sulit. Oh ya. Ya gitu sih mungkin permasalahannya dari aku sendiri. Ya, kayaknya ini rata-rata kayaknya masalahnya sama dosen ya. Maksudnya kalau kesulitan di secara berlingkungan atau berkehidupan di kampus ada nggak kesulitan? Atau ya biasa aja karena udah pernah kuliah sebelumnya gitu? Enggak sih, semuanya ramah sih. Ramah. Semuanya ramah. Cuman mungkin dari teman sekelas ada yang kayak kurang menghormati saya gitu. Oh kenapa emang? Nggak tahu. Yang bermasalah siapa ya? Kayak mungkin ya saya kan komping, Mhm. ibaratnya ketua kelas gitu, pemimpin kelas. Tapi ada beberapa anak nih kayak dia tidak bisa menghargai seorang komping. Mungkin karena pesan kesan pertama saya waktu masuk kelas itu kayak orangnya sering bercanda gitu. Jadi selalu dianggap kayak omonganku itu selalu bercanda. Kayak setiap aku ngasih informasi dia malah ketawa. Seperti itu sih. Dan apalagi waktu saya ngobrol tentang memberikan informasi, namun mereka kayak guyon sendiri terus malah pergi dari kelas, dari ruangan gitu. Udah sih, itu sih permasalahannya sih kalau dari lingkungan ya, lingkungan kelas. Tapi masih tetap nyaman ya. Tetap nyaman, tetap dirangkul. Oke. Masih aman loh. Aman. Mau nggak mau kan kita juga selama di kampus pasti satu kelas itu terus kan ya. Terus. Kalau bisa ya jalani pertemanan yang baik aja. Benar. Jadi kedepannya juga lebih gampang bareng sama teman. Iya. Oke, lanjut. Oke, kalau dari aku sendiri sih kesan pesannya selama 1 semester ya di PENS tuh apa ya, banyak dinamika sih menurutku, kayak banyak senang sedihnya juga ada gitu. Senangnya gimana, kayak aku kenal banyak banget orang baru gitu kan, banyak banget pengalaman baru, relasi baru yang ternyata itu nggak kayak yang di SMA gitu. Kalau di SMA kan temennya ya rata-rata ya orang-orang situ aja gitu kan, lingkungan SMA mungkin kayak daerah-daerahku aja gitu. Tapi di sini tuh luas banget, ada yang dari luar pulau bahkan. Jadi kayak akulturasi banget di kelas itu, kayak apa ya, aku bisa belajar budaya mereka. Kadang malah di kelasku itu serunya tuh kayak saling ngajarin bahasa gitu, tukar bahasa Jawa, oh ini bahasa Jawanya tuh ini, bahasa sananya dia dari mana gitu, bahasanya tuh gini gitu. Terus kalau sedihnya tuh apa ya, sedihnya tuh karena bukan sedih sih, lebih tepatnya kayak kaget aja gitu, karena kami yang
untuk kelasku sendiri tuh rata-rata itu anak SMA gitu. Jadi pada kagetnya tuh kenapa kagetnya tuh karena praktikumnya tuh loh banyak banget, kayak setiap aku rasanya kan setiap minggu selalu ganti praktikum, kadang ada praktikum yang belum paham tapi udah menginjak praktikum selanjutnya, itu sih yang kadang jadi masalah sehingga harus ngejar gitu, apalagi ngelihat post test yang menakutkan gitu kan, takutnya nggak bisa terus ngulang. Wah, waduh, itu menakutkan sih. Cuman overall kayak aku seneng banget sih bisa keterima di PENS, khususnya menjadi keluarga LK gitu. Aku seneng banget karena banyak banget pengalaman kayak di Medcom kemarin gitu kan, kerjasamanya juga bagus, akhirnya bisa dapat juara 3 juga, keren sih LK. Aku bangga jadi bagian dari LK. Keren. Ini partinya positif banget ya hari ini. Gak ada yang negatif sekali. Oh mungkin memang ini Bung Abel. Mungkin memang maba mungkin ya, belum ngerasain sampai semester 4, 5 mungkin. Nanti ya ngerasainnya semester 3, semester 4 lah kayaknya. Baru ngerasain. Ya semoga aja enggak sih. Semoga enggak, semoga berjalan lancar. Tetap fresh sampai akhir lah ya. Amin. Tetap lancar sampai akhir ya. Tapi memang kalau buat teman-teman pendengar setia yang terutama anak-anak LK yang denger kayaknya jurusan paling keren memang LK sih ya. Iya dong. Jelas dong. Iya dong. Enggak ada offense, maksudnya gimana ya? Maksudnya selama aku di LK itu kalau aku dibandingin dengan jurusan-jurusan lain kayaknya anak LK itu lebih menang satu langkah gitu dibandingkan mereka. Kalau menurutku sendiri ya. Jadi kayak apa yang jurusan lain lakukan tuh kayaknya LK tuh udah pernah gitu. Kayak kita udah selangkah lebih maju. Jadinya kayak nggak pernah ketinggalan gitu. Kayak always the best gitu. Ya, anjir, LK keren banget. Coba. Keren. Oke, nih yang terakhir nih. Oke, yang terakhir mungkin agak panjang ya teman-teman. Boleh. Bisa dibikin kopi dulu. Boleh kalau bisa ambil minum dulu. Boleh, silakan. Oke. Untuk kesan dan pesan selama di PENS ya, selama 1 semester. Oke. Kesan saya selama di PENS kurang lebih sama teman-teman dua saya ini, yaitu saya dapat banyak sekali ilmu yang baru yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Itu yang bikin saya lebih semangat lagi untuk belajar, yang dimana saya merasa bosen belajar dulunya. Terus yang kedua, relasi juga luas, bisa kenal dengan banyak orang di sini, dari prodi lain, dari cutting juga, dan mungkin ini yang paling spesial ya, saya bisa kenal dengan salah satu orang yang spesial menurut saya. Sama. Iya. Iya. Penasaran memang. Ini kira-kira orangnya denger nggak nanti? Wah, pasti denger ya. Oh pasti. Saya jadi penasaran saya. Emang siapa sih? Tapi gak lanjut dulu deh, lanjut dulu. Oke. Terus seru banget di sini untuk kegiatannya ya. Mulai dari awal orientasi di sini, dari BKKMB, terus ada LKMM yang melatih diri kita, soft skill kita, bagaimana cara kita berbicara di depan publik dan sebagainya gitu. Apalagi ada event dari LK itu sendiri, jurusan saya yang seru dan menarik, yang bisa menumbuhkan kekeluargaan dari satu angkatan gitu. Itu yang bikin saya senang banget. Saya merasa nyaman di sini gitu sih. Untuk pesannya mungkin untuk kakak tingkat ya, mungkin saya bisa boleh ngasih pesan. Oh boleh. Buat cutting kan. Semoga kating-kating denger ya. Oke. Untuk kakak tingkat sendiri lebih baik itu lebih mengayomi adik-adik tingkatnya gitu. Karena saya juga kayak masih ngerasa kakak tingkat itu sendiri masih belum bisa mengayomi adik-adik tingkatnya. Tapi nggak semuanya begitu. Tapi secara rata-rata masih belum bisa mengayomi adik-adik tingkatnya. Tapi saya sudah senang bisa kenal dengan kakak-kakak tingkat yang di sini yang ramah, yang baik sekali sama adik-adik tingkat yang ada di sini.
Untuk teman-teman angkatan saya juga ada pesan. Memang ya di sini kita satu prodi, yang jelas kita satu keluarga di sini. Tapi meskipun kita satu keluarga, kita tidak boleh serta-merta kayak kegiatan yang kita bebankan itu keluarga itu harus terlibat juga. Contohnya jika kita dikasih tugas sama dosen atau asisten dosen, kita harus tahu gitu. Kita nggak boleh seenaknya kayak menjiplak atau mengcopy jawaban dari teman kita sendiri. Gitu. Meskipun ya bisa dibilang ya mereka keluarga kita ya, mereka teman kita yang bakal nantinya kita bakal lulus bareng dan sebagainya. Tapi kita harus tahu juga sampai kapan gitu kita mau menjiplak atau mengcopy jawaban dari teman kita. Kita juga harus bertanggung jawab kan atas tugas dari kita sendiri gitu. Oke, keren. Kayaknya kalau hal kayak gini banyak juga berarti yang ngelakuin dan mengalami ya. Iya, sebenarnya itu tergantung ya. Kalau dari slogannya teknik itu, kalau dari aku senangkep gitu, slogan teknik itu kan solid ya. Makan satu makan semua, kerjain satu kerjain semua, jawabannya satu sama semua gitu. Tapi memang tergantung persepsi orang masing-masing ya. Kalau persepsinya dia kan bagus ya, dimana dia tuh pengen teman-temannya itu juga pengen maju juga gitu, nggak hanya sekedar gitu aja, supaya temennya juga ngerti apa yang mereka kerjakan ini sebenarnya ngerjain apa sih. Maksudnya mereka masa kuliah cuma gitu aja, tapi mereka nggak tahu apa yang mereka kerjakan. Itu juga nilai plus juga sih sebenarnya. Iya. Mungkin buat teman-temannya denger ya. Iya. Terutama namanya siapa? Enggak dong. Tapi jangan dijadikan istilahnya bukan karena dia nggak mau, maksudnya pengen buat teman-temannya juga pengen maju gitu kan, nggak istilahnya nggak stuck aja di situ aja, cuma bisa ngopas aja kan, jadi otaknya nggak maju. Iya. Ya, di sini kita juga tahu ya teman-teman ya, kayak terkadang ada beberapa orang gitu yang menganggap dunia perkuliahan ini ibarat sebuah kompetisi gitu. Nggak apa-apa kita mengibaratkan dunia perkuliahan itu ibarat kompetisi, kita di mana kita mencari nilai yang terbaik, di mana kita mencari tempat di mata dosen. Nggak apa-apa, tapi tetap ya kita harus saling sharing ilmu kita ke teman-teman kita yang belum paham. Itu nggak merugikan kita kok. Gitu. Asal kita nggak lengah juga dalam kompetisi tersebut gitu. Keren. Berarti tapi memang kalau di kehidupan kampus ini macam-macam ya persisinya. Ada yang memang anggapnya kompetisi, ada yang memang cuma anggapnya sebagai kehidupan biasa. Karena pengen ngampus aja gitu, asik, nongki seru gitu kan, nongkrong, dia tugas sama bodo amat. Tapi memang harusnya sih kayak gitu ya, bagusnya kayak gitu. Kayaknya kalau ada 10 pemuda kayak gini, kan bisa lebih maju lagi. Iya. Sayangnya baru satu nih ekonominya. Kalau Munga sendiri kayak gini nggak? Saya lebih jauh dari ini sih. Lebih jauh ya? Oke, keren. Saya sudah lebih maju. Terus buat kating tadi juga kalau dari angkatan Dodo berarti udah punya berapa? Udah punya 3 tingkat ya? Iya. Dari 2021, 20 sama 19. Oke, jadi pesan-kesannya kayaknya cukup panjang lagi ya. Terus buat tadi ada pesan-kesan buat cutting juga ya? Iya, betul. Iya. Jadi kan kalau dari angkatan 22 kan udah punya 3 kakak tingkat. Jadi angkatan 21, 20 sama 19. Jadi buat kakak tingkat nih, kalau pesannya cukup ini ya, cukup harus diperhatikan juga sih. Mau nggak mau memang yang melanjutin keluarga sendiri kan memang dari adik tingkat kita. Jadi mau nggak mau kita juga harus mengayomi lah, istilahnya mengajari, mendidik dan istilahnya menaungi mereka lah. Mereka inginnya seperti apa gitu. Tapi kalau boleh tahu dari angkatan 22 ini udah kenal kakak tingkatnya nggak? Apa memang belum tahu nih sama sekali? Maksudnya cuma beberapa aja, dikit lah gitu. Atau hampir nggak tahu? Ya ada beberapa. Ada beberapa ya? Ya. Tapi nggak banyak banget lah. Enggak semuanya juga. Kalau dari angkatan 21 Ada banyak. ada banyak. Lumayan. Lumayan. Di angkatan 20? Ada. Ya kalau kita kan angkatan 20 nih. Ya, ini kenal. Kayak tau banget deh.
sama angkatan 19. Kalau angkatan 19 Ada. 11 beberapa. Ada beberapa. salah juga. Contohnya. Aduh, siapa namanya? Kalau aku tuh ada dari LK sendiri tuh Kak Mary kalau nggak salah itu 19 kalau nggak salah. Iya. Itu beberapa sih ada kalau 19 juga. Udah aja. Mas Rafli sih. Iya, Mas Rafli. Mas Rafli, Iya, iya. Mas Ferry ada. Oh, kalau Mas Ferry itu Udah dulu. itu S2 ya? S2 Iya, ya. itu udah. Nah, Itu udah sesepuh ya. Gak usah disebut. Udah terlampau jauh itu. Kayaknya semakin siang ini pembahasannya semakin dalam ya Bung Robert. Deep talk. Biasanya orang deep talk gitu. Deep talk. Aku juga mau tanya nih kayak gini, lanjut pertanyaan saya. Buat suka dukanya jadi maba itu apa sih? Kayaknya banyak banget gitu ya. Iya sih benar. Iya suka dukanya dari maba ya banyak banget sih. Yang pertama jelas ya subculture pasti gitu. Dimana kita yang tugasnya biasa-biasa aja jadi lebih sulit dan lebih banyak tentunya. Yang kita kaget, yang nulis laporan yang biasanya tulis ketik, di sini tulis tangan. ya. Itu yang bikin kita wah tangan sampai gemeteran nulis. Mungkin ada yang standing gitu. Ada yang jatuh loh. Iya. Ya padahal ada beberapa dosen yang menilai dari tulisannya. Ada ya Bang, Iya, ada bagian dosen kayak gitu. Itu mungkin dari saya suka dukanya jadi mahasiswa atau mahasiswa baru. Oke, mungkin selanjutnya. Aku sebenarnya kalau aku sendiri nggak tahu ini suka ataupun dukanya ya, karena aku ngerasainnya sih fine aja, kayak selama di kampus itu kayak pulang malam setiap hari gitu. Mungkin ada beberapa kegiatan yang dilakuin atau enggak karena terlalu sayang, terlalu cinta sama kampus, jadi pulangnya sampai malam gitu sih. Itu aja sih. Yang lainnya mungkin ya sama kayak Odi tadi, laporan sih shock gitu, kayak dulu di informatika diketik gitu, tapi di sini nulis. Dan sebenarnya ya ada manfaatnya juga sih, karena kan kalau otot tangan udah gak pernah dilatih buat nulis, nanti siapa tahu kita lupa buat nulis, kan bisa bahaya juga. Nah kayak ya itu sih termasuk suka maupun dukanya sih. Udah sih kalau dari aku segitu aja. Kalau dari aku sih ya kurang lebihnya sama sih kayak mereka berdua, cuman ada satu waktu yang kayak buat project nih harus sampai jam 12 malam di sini gitu. Jadi kayak kejar-kejaran juga sama satpam, harus sembunyi-sembunyi gitu kan, supaya nggak diusir gitu maksudnya. Kan nggak ada izin, cuman kayak memanfaatkan ruang yang masih terbuka atau tempat-tempat yang cocok buat bikin project gitu. Jadi ya itu sih suka dukanya tuh tadi, nggak ada ruang yang terbuka, jadi harus kejar-kejaran sama satpam gitu. Kayak takut diusir, suruh pulang terus harus ngerjain di mana juga kan, karena udah malam dan deadline juga udah mepet gitu. Kalau untuk selebihnya mengalir, nggak ada yang gimana kayak fine aja gitu. Cuman ya tadi benar laporan yang dari kami yang dari SMA ini sedikit kaget, karena yang biasanya nggak pernah praktikum pun waktu di SMA, cuman mungkin bisa dibilang sebulan sekali, sebulan 2 kali gitu. Dan ini tiap minggu, 1 minggu bisa 3 praktikum, 4 praktikum gitu. Jadi sedikit kaget gitu aja sih. Ya, tapi kalau dari emang kan kampus kita ini menjiplak culture-nya dari Jepang ya. Kan kalau dibilang kan kampusnya kampus Jepang ya. Jadi kalau istilahnya sistem pendidikan yang dianut sama dosen-dosen kan, kalau tulis tangan kan selagi sembari kita menulis, sembari kita belajar, sembari kita mengingat kan. Ya memang ada plusnya sih, tapi memang minusnya ya memang agak ini ya, tangan agak jadi berotot dikit ya. Iya. Tapi memang kalau kan kita sebelumnya kan online juga ya. Jadi kayaknya kita juga agak shock juga sih. Sebenarnya kita semua juga pernah mengalami shock itu ya. Ya semua maba itu pasti shock juga sih.
yang praktikum ini seminggu 3 kali 4 kali dan Iya, semua Pak. praktikum pasti ada laporannya. Bener. Iya. Tiap minggu pasti ada laporan gitu. Yang ini belum selesai udah ada yang baru. Apalagi pernah gitu ya, kuliah sampai tengah malam. Iya. Mulai jam 11 malam selesai jam 2 pagi. Iya. Oh, Itu Bu dosen tolong didengar ya. Tapi emang nggak bisa dirubah kayaknya sih. Iya. emang udah bawaan Bawaan dari lahir. Iya, bawaan dari lahir emang gitu ya. Tapi memang nggak semua praktikum, masa semua praktikum terus lanjut? Enggak ya? Ada yang ketik ya? Ada beberapa Ada, juga, beberapa. ada. Ada beberapa yang Kayak- ditulis, ada beberapa yang Soalnya kan kalau ketik kan untuk menghindari plagiarisme ya. Jadi plagiat orang yang kayak tadi nih ada yang plagiat nih. Ya setidaknya kalau tulis tangan mereka masih usaha nulis Iya. lah ya. Iya, Ketimbang bisa. kalau jiplak, kalau laporan ketiknya tinggal copy Tinggal paste copy ya. paste. karena sama semua. Iya, Ya, ganti tulisan. nama kayak lu ya Bu ya. Enggak, gue juga ada. Sebenarnya kita pernah mengalami itu semua ya, kayaknya ya. Nanti kayaknya teman-teman bakal Dikasih spoiler. Iya, jadi sebenarnya nggak kita juga sebagai mahasiswa yang pinter dan baik kayaknya nggak munafik juga sih. Iya. Kadang juga kan ada yang anak mahasiswa yang organisasi banget nih, Iya. sehingga akademiknya memang nggak tertinggal. Ya mau nggak mau, ya itu tadi kan. Ada yang akademik banget nih, tapi organisasinya nihil, ya macam-macam lah. Yang ada organisasi dan akademik bagus ya itu udah overpower ya. Itu kayaknya jarang banget deh. Harus dipilih. Jadi sampai sini tuh bisa disimpulkan ya kalau dari mama bapak kita itu ngerasanya itu nyaman di kampus ini ya. Nyaman. Iya. Banyak hal yang bisa diambil. Iya. Hal-hal positif yang ada di kampus ini terus diselenggarain di sini. Dan untuk pesannya mungkin nih dari Bung Habel ke adik-adik tingkat ini. Pesan ya. Nah, Kalau saya pesan kesan aja deh, jadi ada kesannya juga. oke. Ya, kalau dari aku ketemu maba ini mengingatkanku pada diriku yang dulu ya. Maksudnya, waktu aku jadi maba gitu kan kayak yes, masih seperti anak terlihat bodoh gitu ya. Yang ingin terlihat pintar tapi nggak bisa. Jadi Karena ada maba-maba yang kayak kalau kita sebagai katim tuh melihatnya kayak apa sih sok tahu lu ya. Tapi kita gak bakal ngomong itu dong. Aku kayak pernah ngalamin itu kayaknya dulu kayak gini deh. Jadinya semakin kesini jadi mewajarkan hal itu aja. Iya. Kesannya kayak lucu aja liat maba-maba kayak. Iya, masih imut-imutnya lah kayak. Tinggal lakunya masih ya umur segitu masih lucu. Masih lucu-lucu. Ya kalau pesannya sih apa ya? Ya apapun yang kalian lakukan ya maksudnya lebih dieksplor lagi aja sih. Maksudnya kegiatan di kampus ini cukup banyak ya. Banyak. Maksudnya organisasi awal sama terus UKM itu kan banyak ya. Jadi kegiatan di kampus pun gak hanya UKM dan gak hanya apa namanya ormawa juga kan. Kadang juga ada bukan komunitas-komunitas Iya. atau kadang kan juga ada kegiatan yang open volunteer, ada kegiatan yang memang ada open recruitment dan sebagainya. Selagi ada kesempatan, selagi ada maksudnya ya ada peluang yang bisa dimasukin ya apa salahnya kita mencoba gitu. Meskipun kita sebenarnya nggak tahu itu apa ya. Tapi memang semuanya kan harus dicoba ya. Kalau nggak dicoba ya mau gimana mau tahu kan ya. Ya. Jadi nggak usah malu-malu untuk mencoba ya. Terus jangan jadi mahasiswa kupu-kupu juga. Toh kalian juga dari awal udah offline soalnya kan. Iya. Dibandingin- Udah enak lah. Iya, kayak Ngerasain. udah enak banget soalnya. 100%. 100% udah offline banget dibandingin dari kakak tingkat yang lainnya. Kita 2 tahun online dan rasio offline tuh cuma setahun gitu kan. Dan kalau dari aku rasanya kayak rugi banget nih. Dari kemarin aku ngapain aja. Ya, apalagi baru masuk organisasi itu pas semester 3 semester Iya. 4 itu mulai aktif ya. Dan baru kerasa ternyata kalau offline tuh seru banget. Meskipun ini kan kadang kan pulang malam gitu. Kalau saya ini alasan pulang malam tuh gara-gara ini supaya nggak rugi bensin saya. Ya maksudnya Salah satunya juga. iya, jadi kayak kalau datang ini masa langsung pulang Langsung sih. pulang nggak mungkin ya. Rugi dong bensinnya. Rugi, Ya udah rugi nanti banget. apa? Kegiatan apa deh? Ya. Kalau bisa sampai malam baru pulang nih. Iya. Biar nggak rugi-rugi banget nih bensin nih. Iya. Kalau kita yang PP, apalagi yang motornya boros itu wah udah ampun deh. Iya sih nggak mau rugi lah. Jadi apapun kegiatan udah masuk. Buat nambah wawasan ya? Iya tetap meskipun kalian masuk ya jangan asal masuk juga harus
istilahnya totalitas lah dalam berjalan, tanggung jawabnya tetap dilaksanakan gitu. Jangan sampai ngerugiin orang lain juga sih. Anjir, ini positif banget ya kata-kata. Ya jadi Bung Kais nih, guys. Kalau dari saya sih cukup simpel ya Bang ya. Pokoknya tetap semangat, jangan pernah putus asa. Ya, karena dari semangatnya itu kita tuh udah bisa ngedapetin semua dari semangat. Apalagi ada kemauan. Dan kita ngeliat dari pemuda-pemudi ini yang ada di kampus PENS, maba-maba ini kayaknya sangat antusias ya buat semua kegiatan di kampus. Sama ini sih, jadi mahasiswa kumpul-kumpul nggak apa-apa, jadi mahasiswa aktif juga nggak apa-apa, jadi pulang kuliah yes it's okay. Jadi itu pilihanmu, bebas, nggak usah ikut-ikutan juga, nggak usah terpaku sama orang lain gitu. Nggak semua jalan hidup orang lain kan sama semua kan. Belum tentu dia yang udah pinter duluan, belum tentu kita bodoh. Mungkin kita belum untuk kedepannya, mungkin usaha kita yang belum maksimal atau gimana. Ya it's okay, jadi mahasiswa yang nggak biasa-biasa aja juga nggak apa-apa. Pengen jadi mahasiswa terkenal ya juga nggak apa-apa. Itu tergantung pilihan kalian ya. Jadi nggak ada salahnya juga. Kalau memang kita diolok-olok mahasiswa kupu-kupu ya mau apa? Suka-suka gua, kuliah bayar yang bayar gua. Apa usaha lu begitu kan ya? Ya it's okay, semua pilihan di tangan kalian masing-masing lah. Tapi ya kalau kalian memang nggak ngapa-ngapain ya, kalau nyesel ya nyesel sendiri gitu aja sih. Gak usah ngikut-ngikutin orang lain. Aja. Ya, kalau boleh jujur sih kita juga agak nyesel ya. Iya. Ya kan buat offline itu ya karena offline itu merasa kayak terlalu cepet banget. Kita mulai offline itu kan semester 3, semester 4 mulai aktif ya. Iya. Lebih tepatnya semester 4 nggak sih? Semester 4. Semester 4 ya kita lebih aktif itu. Semester 1, 2, 3 itu kayaknya kita ngerasa sia-sia buat. Iya benar. Iya, Pak. Iya benar. Jadi Kita kayak apa ya? Udah telat buat masuk organisasi itu. iya, jadi kalau udah mau ngapain aja udah telat, apalagi kita D3 kan. Iya. Jadi untuk nge-explore lagi udah kayak udah nggak sanggup lagi nih, udah tabrak KP gitu sama PA dan sebagainya, udah kayak wah udah nggak cukup kacau, waktu. udah padat nih udah padat banget gitu. Makanya ini podcast juga kan kita rasain sekarang. Iya, itu buat teman-teman yang nungguin. Ya pasti ada yang nungguin dong. Pasti ada. Ada. Iya, sama orang yang spesial. Wah, boleh. Iya. Dari tadi orang yang spesial ya. Kayak penasaran banget. Orang spesial kemana? Iya, apa? Ada apa? Ada apa? Orang spesial tuh ada apa? Orang tua kan? Nanti kita bakal tayangin di Trans TV lah. Setelah kita tayangin. Kita ngeliat. Abis nonton serem-serem kan langsung kan lucu-lucu gitu. Apa kalau dari Maba itu apakah udah terjalin asmara? Waduh. Enggak, kayaknya. Ya mungkin kalau buat asmara itu kayaknya privacy. Oke, Yang penting kita cuma pesen jaga nama baik kampus. Iya. Jangan pernah ngotorin nama kampus. Iya. Apalagi sampai ya yang berbuat yang enggak. Iya, soalnya kan kita ini kan di lingkup pendidikan ya. Maksudnya sebagai mahasiswa kita kan sudah bisa berpikir sendiri lah. Mana yang baik, mana yang buruk. Ya, Iya. kembali lagi di kita masing-masing. Iya, soalnya kan udah ada kabar-kabar kan makin jam malamnya makin dikurangi, makin gara-gara hal-hal yang tidak senonoh, terus yang ngerugiin banyak pihak lah. Iya, istilahnya. Jadi ya buat teman-teman maba ya, it's okay lah. Emang masa muda kayaknya masa penuh dengan romantisme gitu. Masih bergejolak gitu ya. Iya. Masih masa-masanya. Iya. Kalau kita yang udah tua kayaknya ya udah. Kayaknya saya sih masih muda ya. Oh, masih muda. Nah, ya kita masih muda lah, kita semua masih muda ya. Udah semua. Masih ada romantisme kehidupan lah ya. Iya. Cuma agak bersilangan sama kampus kayaknya. Ayo kegiatan kampus gitu. Iya. Jadi buat asmara itu kayaknya pikir nanti. Iya. Iya. Tapi ya tergantung masing-masing sih. Iya sih betul. Ya, Mungkin kalau- ada yang jadi buat penyemangat. Kalau Ya. memang udah dapat yang tuh ya kenapa enggak? Ya kalau nggak dapat ya nggak apa-apa. Gak usah berkecil hati juga. Gak usah berkecil hati juga. Iya. Emang kalau buat ngomongin asmara di fans itu kayaknya kurang ya bukan? Karena pasokan wanita di sini tuh agak kurang ya. Kurang banyak. Kurang banyak.
satu direbutin sama 10 orang. Jadi sayangannya terlalu banyak. Iya. Tapi semoga nggak ada bibit-bibit yang bermusuhan. Sama suka sama jenis. Tidak ya. Semoga. Semoga ya Bung Habib. Semoga jangan sampai lah. Enggak. No LGBT. kita sangat tidak untuk lagi say no ya kita. Say no kan bagus ya. Kita say no yang haram-haram kita say no ya. Oke, mungkin cukup sampai sini aja ya Bung Habib. Ini dia, aku ada terakhir nih. Oke. Ini satu sih. Satu hal terseru yang ada di satu aja. Yang pernah di kalian alami. Kegiatan kayak apa kayak Apa ya? yang kayaknya memorable banget nih. Waduh. Wah. Apapun itu ya, bebas entah kegiatan entah apa, entah apa lah ya, bebas. Apa ya? Isi. Apa? Baru buat mikir ya. Kalau aku ini sih Bu, yang memorable itu pas fanscom itu sih kalau aku nih. Untuk pertama kalinya istilahnya acara sepens ya, dan ada acara seru-seruan DJ dan sebagainya, kita seru-seruan banget. Itu kayak pertama kali bukan dalam sejarah juga sih, rasanya pertama kali dalam kehidupan kampus yang acara tuh menurutku tuh kayak keinget banget ya acara nih. Seru-seruan. Acara pertama kali normalisasi kan? Nah, iya, acara pertama kali pas normalisasi itu seru banget dan kayaknya keinget terus sih. Bung Kasim juga inget, kita kan joget bareng gitu. Oke, betul. Itu juga. Kita joget bareng DJ. Mas waktu itu nyari cewek ya waktu itu pas lagi. Ya, nggak usah disebutin juga. Maksudnya ya udah, joget aja Bu. Kayaknya kalau pas itu maba kayaknya belum ikut ya. Soalnya karena ketabrak PKM kan. Oh iya. Jadinya nggak ikut deh. Tapi kan seru banget itu sih kalau dari aku nih. Kalau memang teman-teman agak sudut kepikirannya, bebas acara apa aja mungkin. Apa ya? Kalau enggak, Mas, Ya bareng sama siapa? wah boleh. Aku ketemu sama Mas di pensi. Dari sama dulu deh. Lagi dulu. Dari aku enggak. Yang memorable. Iya, terus kesan deh. Sama semester Waktu ini. ini sih waktu ngeliat senyumannya sih. Gitu sih. Kalau ngomong kayak gitu orangnya tahu nggak? Nggak tahu ya, semoga aja enggak. Gitu. Duh. Tapi ya senyumanmu sih yang bikin aku keinget-inget. Nanti pokoknya kirim ya. Iya. Kirim ke orang ya. Oh, jangan. Aku ngasih pesan ke kamu lewat video ini. Iya. Oh, gitu. Anak fans juga dia berarti ya. Anak pen. Anak LK. Iya. Oh, anak LK juga. Satu kelas deh. Iya, satu kelas kayaknya. Waduh. Oh iya. Iya, satu Ya kelas. kan istilahnya kalau gak di kampung tuh keburu nih ya kan. Tapi nggak apa-apa juga kalau enggak. Iya. Kadang bebas ya orang masing-masing. Tapi hati-hati dia ambil temennya. Ya. Itu Karena sih. banyak yang kejadian. Iya. Kan satu banding 10 di pens. Benar. Satu cewek buat 10 orang yang buat direbutin tuh. Oke, lanjut. Silakan duluan. Silakan dulu. Kayaknya mungkin bareng aja. Barengan deh kayaknya. Gorengan jatuh gimana bebas deh. Iya, udah. Apa ya? Hal yang seru selama satu semester mungkin apa ya? Itu sih waktu pengumuman nilai sempat dibuat deg-degan sama dosennya karena dapat E. Itu masuk semua nilai E langsung kayak masa kita masuk terus gak pernah absen tapi gitu. Oke. Boleh deh yang terakhir. Oke, untuk saya yang paling seru ya mungkin yang di sini. Wah, udah jelas ya. Apa tuh? Kita belum jelas nih. Apa ya paling seru ya? Itu sih. Mungkin yang paling seru dan bahagia ya bisa dapat nilai memuaskan sih menurut saya di semester 1 ini. Saya senang mungkin emang sih segala hal yang kita keluarkan kan akan kembali ke diri kita gitu. Jadi kita harus melakukan yang sebaik mungkin sih apapun itu.
sama mungkin ini ya yang paling seru ya. Saya senang di sini. Senang di sini. Seneng apa nih? Ya senang kayak bisa ngelakuin hal yang bareng-bareng sama orang itu. Iya sih. Oke, ini podcast kali ini podcast paling seru sih Bu. Kalau selama kita menjalani podcast ya. Benar. Oke nih, buat teman-teman pendengar setia nih, mungkin cukup nih untuk podcast kita kali ini. Ya, kali ini kayaknya kita cukupin aja. Iya. Soalnya ini udah kayaknya udah sejam juga ya. Gak kerasa juga sih. Iya. Emang gak kerasa kalau ngobrol tuh. Iya. Yang kerasa itu memorinya sih. Memori kamera. Udah dulu ya kayaknya. Baterainya udah habis ya. Oke nih, buat teman-teman setia, jangan lupa ini podcast kita bisa didengerin di Spotify, Dan juga di YouTube. di YouTube di sana, sama di telepon. Dan Spotify dan YouTube ya. Buat Baik. teman-teman pendengar bisa langsung stay tune aja, ntar kita upload ya bentar lagi lah ya. Bisa lah kita cepetin nanti. Oke, sekian dari podcast kali ini. Saya Nobel. Dan saya Bung Hans. Tetap di Polka Podcast.